Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pondok Al-Quran Laul Hida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS yang mengaku Quran Laul Hida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan juga kedua teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang macam-macam alam gaib. Yang pertama ada alam barzah, alam yaumul ba'ats, yaumul hasyr, hisab dan mizan dan jannah. Nah, di sini ada alam barzah. Apa itu alam barzah? Di dalam Islam dikenalnya ada kiamat kubro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, salah satu contoh kiamat kubro adalah kematian manusia. Dengan demikian, kematian itu kematian kubro dapat terjadi beberapa kali dalam sehari, tergantung jumlah orang yang mati pada hari itu. Nah, jadi biasanya itu kalau ada orang yang mati pasti ada yang meninggal, dikarenakan populasi dunia ini sangat banyak. Nah, kemudian kiamat kubro yang terjadi sekali pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, kiamat kubro juga seperti kemarin, tanda-tandanya itu adalah Dajjal keluar, matahari terbit dari barat dan hewan-hewan aneh muncul. Nah, kiamat kubro disebut yaumul sa'ah. Yaumul apa? Sa'ah. Nah, jadinya itu di mana roh manusia yang mati sebelum terjadinya kiamat kubro berada di alam barzah atau alam kubur sampai datangnya yaumul akhir. Nah, jadi roh-roh sekarang yang telah meninggal itu sedang berada di alam barzah untuk menunggu hari kebangkitan. Nah, kemudian di alam barzah dapat digambarkan sebagai keadaan tidurnya dua orang. Orang pertama dapat tidur nyenyak sepanjang malam dan terbangun menjelang fajar untuk salat tahajud. Selanjutnya salat subuh. Sementara itu orang kedua karena mempunyai banyak masalah tidak dapat tidur dengan nyenyak. Nah, kemudian orang pertama merasakan malam itu sangat singkat. Sebaliknya orang kedua itu merasakan malam itu sangat panjang dan menyiksa. Nah, jadi bagi orang yang meninggal dan memiliki amal baik, jadi seperti kita tidur satu malam dengan yang nyenyak. Nah, tetapi bagi orang yang selalu mengerjakan amal kejelekan, maka dia itu ketika meninggal itu seperti tidur yang tidak nyenyak. Nah, jadi ketika kita tidur tengah jam 8 sampai jam 3 itu rasanya kayak lama, menyiksa, pokoknya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Nah, jadi di mana ketika roh-roh manusia itu yaumul ba'ats itu terjadi setelah yaumul kiamat. Nah, jadi di mana ketika roh-roh itu dibangkitkan kembali. Kemudian ada yaumul hasyr, hari pengumpulan. Nah, jadi seperti yang sudah kita tahu atau yang sudah diajarkan sebelum-sebelumnya bahwa kita itu akan dikumpulkan di mana? Kita dikumpulkan di mana? Padang apa? Nasi Padang. Tenang. Apa jenenge? Padang apa? Nasi Padang Jogoroto. Nasi Padang Jogoroto. Ya, kalau kata Mas Kote kita tuh akan dikumpulkan pada di nasi Padang Jogoroto. Di nasi di Padang Mahsyar. Kemudian ada hisab dan mizan, yaitu di mana amal manusia itu amal manusia itu di tingkat di umur. Kurang dikit. Yang terakhir itu ada jannah dan nar. Seperti artinya jannah itu artinya surga, nar itu artinya neraka. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi surga itu tempat bagi orang yang berbuat baik dan neraka itu bagi tempat orang yang akan jadi lupa. Oh iya. Ya, bagi orang yang berbuat jelek. Nah, jadi barang siapa yang masuk ke neraka, babisal masir itu sebagai tempat kembali. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.